ngomong-ngomong gelombang nih, ini kan para pegawai nih, termasuk saya, tinggalnya di deket laut nih Mas. Ada kemungkinan nggak sih laut utara Madura ini terjadi gelombang tinggi atau bahkan sampai tsunami? Koncong biru, koncong nongkrong, bicara seru. Halo kawan laut, kembali lagi di channel YouTube UPP Telaga Biru dengan program kita yang baru, Koncong Biru, Koncong Nongkrong, Bicara Seru. Dan kita hari ini kedatangan tamu, seseorang, ada dua orang yang sukanya memperkirakan, tapi bukan memperkirakan masa depan kamu dan dia ya. Perkiraan cuaca. Kedatangan tamu dari Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Silakan perkenalkan diri. Ya, halo, nama saya Fajar Setiawan. Saya di sini selaku Prakirawan BMKG Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Dan saya Adi Irwanto sebagai Koordinator Perkirawan BMKG Tanjung Perak, Surabaya. Saya manggilnya apa nih? Pak? Mas? Mas saja. Mas saja ya. Mas saja biar lebih akrab kawan laut. Nah Mas, Siap. saya nih ada beberapa pertanyaan. Siap. Karena berhubung tadi kawan laut nih, sebelum kita tag Koncong Biru, itu ada perjanjian kerjasama antara UPP Telaga Biru dengan Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya, dalam rangka yang bertujuan untuk penyelenggaraan keselamatan pelayaran untuk informasi cuaca di Telaga Biru. Kan Telaga Biru banyak ini nih, nelayan yang akan berlayar, itu supaya dapat informasi cuaca yang akurat dan supaya selamat sampai tujuan. Ya Mas ya, Betul, bener ya? Iya. Perjanjian tadi kan ya. Perjanjian kerjasama salah. Nah, itu yang pertama yang akan aku tanyakan nih. Tujuan kerjasama yang tadi sudah ditandatangani itu apa sih tujuannya sebenarnya? Iya. Jadi memang tujuan utamanya itu adalah terkait keselamatan pelayaran. Jadi jangan sampai rekan-rekan operator kapal ini, baik itu nelayan maupun perusahaan kapal itu berangkat itu tanpa dapat informasi dari kita, sehingga fokusnya tadi keselamatan cuaca. Jangan sampai mereka berangkat itu kembali ke tempat karena kondisi cuaca di tengah laut buruk, atau yang paling ditakutkan ini jangan sampai mereka berangkat tapi nggak sampai tujuan tapi juga nggak balik. Gitu. Nah ini yang jangan sampai. Nah karena ini juga menjadi salah satu peraturan pemerintah undang-undang bahwasanya semua informasi meteorologi itu harus tersampaikan. Kalau misalnya informasi itu tidak tersampaikan, itu yang salah kita. Jadi kita bisa juga dituntut. Maka dari itu kita juga minta dari rekan-rekan UPP untuk melakukan perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama ini biasanya kita lakukan 3-5 tahun periodenya. Kenapa kita lakukan 3-5 tahun? Karena selama periode itu pasti nanti akan ada upgrade teknologi, update informasi. Sehingga setelah 3 tahun biasanya perjanjian kerjasama itu kita update lagi supaya nanti teman-teman dari stakeholdernya kita juga dapat informasi update. Jadi diperbarui 3 tahun sekali. Nah, jadi biar peralatannya terbaru dan betul. langsung update gitu ya. Langsung update. Nggak kayak dulu harus nunggu berapa lama gitu kan Mas ya. Terus Stasiun Meteorologi Maritim itu apa? Oh ya. Mempunyai tugas dan fungsi apa dan ada di mana saja sih? Oh iya, ya. Jadi Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak itu adalah salah satu kantor BMKG. Jadi kantor BMKG itu ada banyak, mungkin nanti bisa dijelaskan Mas Adi. Hanya saja memang di sini saya fokusnya untuk menjelaskan terkait meteorologi maritimnya. Jadi fokusnya kita itu memberikan informasi cuaca yang berhubungan dengan maritim, mulai dari angin, terus kondisi di laut seperti apa, gelombangnya itu bagaimana, terus termasuk juga nanti akan ada potensi puting beliung atau angin kencang atau mungkin badai yang terjadi di tengah laut, dan semuanya itu kita monitor dan kita juga bisa memprediksi sampai 1 minggu ke depan, sampai 10 hari ke depan, sehingga kita informasi itu kemudian kita olah, kita sampaikan kepada masyarakat dengan bahasa mereka. Salah satunya dengan melalui kerjasama ini. Jadi memang wilayah Stasiun Meteorologi Maritim BMKG Tanjung Perak, wilayah kerjanya ada 14
titik ya. Iya, 14 Di Indonesia? Di 14 Jawa Timur. wilayah. Oh, di Jawa Timur tuh ada 14. Ada 14. Ada 14 wilayah pelayaran yang kita layani. Salah satunya yaitu perairan utara Madura itu, termasuk di Telaga Biru ini. Kemudian yang paling jauh di selatan yaitu di Samudra Hindia Selatan Jawa Timur. Kemudian untuk bagian utara paling jauh yaitu di perairan selatan Kalimantan Selatan ya. Ya, sampai Kalimantan Selatannya. Sampai sana juga ya, nyebrang Ya, pulau ya. jadi satu provinsi itu ada satu stasiun Oh, meteorologi oke. maritim. Jadi kita semua bertanggung jawab untuk seluruh wilayah perairan di Jawa Timur. Tapi BMKG itu sendiri tidak hanya stasiun meteorologi maritim, ada banyak, ada BMKG penerbangan atau Penerbangan, geofisika, Oh. dan klimatologi. Jadi Iya. ketika membahas masalah maritim kita berwenang di situ. Kemudian ketika membahas masalah pelayanan penerbangan ada juga kita stasiun meteorologi Juanda begitu. Oh. Kemudian untuk musim penghujan atau musim kemarau tupoksi dari Karangploso, stasiun klimatologi Karangploso. Soalnya kan kawan laut selama ini kan taunya cuma BMKG Nah, gitu kan. betul. Nah, Ternyata ada banyak ininya kawan laut. Banyak Ada tipe-tipenya, iya, atau tipe-tipenya kelasnya. banyak ya ternyata. Saya sendiri tuh pun baru tahu ternyata Iya. ada sendiri yang ngurusin yang di udara, Udara ya sendiri, laut sendiri. sendiri. Tempat pun juga Di darat juga ada sendiri ya. di darat ada sendiri namanya adalah meteorologi publik. Meteorologi publik Betul. kan. Tapi memang kita semua itu bersinergi. Jadi walaupun wewenangnya terpisah-pisah, tapi kita ada satu sinergi. Jadi meskipun bertanya di BMKG manapun pasti jawabannya akan sama. Karena Oke. informasinya pasti satu. Informasinya jadi satu Jadi gitu ya. satu, Wah. iya. Keren ya, ternyata ada banyak loh. Wah, baru tahu. Di Excited. Jawa Timur sendiri ada 10 kantor BMKG. 10 kantor BMKG. Mulai dari Pacitan, mulai dari Malang Selatan sampai paling timur itu di Kaliangat, Sumeneb. Oh iya, di Sumeneb. Di Sumeneb pun ada. Wah, nyebar baru tahu kan. Ayo. Terus kalau lo pasti pengen tahu nih, alat-alat apa aja? Oh iya. Alat apa aja nih Mas yang digunakan stasiun, terutama stasiun meteorologi maritim ya, Ya. untuk memperkirakan angin, arah angin, berapa kecepatannya gitu kan? Iya. Alat apa aja? Apa ini terhubung ke satelit atau gimana? Ya, jadi salah satunya kita punya ada alatnya kita bagi jadi dua. Itu namanya yang pertama adalah alatnya in situ, yang kedua adalah alat penginderaan jauh. Nah, alat in situ itu apa? Alat in situ itu in itu di, situ itu ya situ, berarti alatnya di situ. situ. Gitu. Jadi kita punya alat in situ atau alat di situ itu alat yang digunakan untuk memantau kondisi cuaca di wilayah itu, di titik itu. Nah, kita menyebutnya dengan istilah AWS atau Automatic Weather Station. Nah, AWS ini kita taruh di beberapa titik pelabuhan untuk mengetahui kondisi cuaca real time-nya seperti apa. Nah, setelah kita tahu kondisi cuaca real time-nya, maka kita bisa tahu tendensi cuaca yang akan terjadi ke depan itu seperti apa. Jadi kita mainnya main data. Itu tadi kalau untuk alat in situ. Terus ada juga salah satunya ada alat penginderaan jauh atau alatnya di situ tapi dia bisa melihat kondisi sekitarnya. Nah, kita ada radarnya itu ada radar cuaca, ada juga radar maritim, dan juga kita ada satelit. Satelitnya kita orbitkan di mana Mas Adi? Memang satelitnya kerjasama dengan Jepang dan Oke. untuk tiap negara dikasih akses dan salah satu untuk Indonesia sendiri untuk akses satelitnya diserahkan ke BMKG. Jadi satelit cuaca kita memang kerjasama dengan pihak Jepang. Oke. Saya tadi itu yang di presentasinya Mas Fajar Iya. nih, itu Asia Tenggara dipegang oleh Ya dipegang oleh Indonesia. Indonesia. Jadi, Wah, keren ya. Oh iya. Keren ya tuan laut ya. Jadi BMKG ini tidak berdiri sendiri karena memang cuaca itu tidak mengenal batas wilayah. Iya. Jadi BMKG harus antara BMKG negara satu dengan negara yang lain itu harus saling bersinergi, berkoordinasi, tukar menukar data. Jadi datanya kita ya datanya luar negeri juga datanya kita. Nah, hanya saja untuk memudahkan koordinasi itu BMKG atau BMKG di semua negara ini
berada di bawah naungan WMO atau World Meteorological Organization, itu di bawahnya PBB. Nah, untuk memudahkan koordinasi itu dibagi menjadi region-region, salah satunya adalah regional Asia Tenggara. Nah, BMKG di sini selaku kepala regionnya atau BMKG yang membawahi BMKG di Asia Tenggara, termasuk salah satunya di Australia. Mungkin bisa ditambahkan. Ya, jadi memang jam kerja BMKG itu tidak terkait dengan waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur maupun waktu Indonesia Tengah. Tapi kerja kita itu berdasarkan UTC secara global. Jadi ketika BMKG kerja jam 00 UTC atau jam 7 waktu Indonesia Barat, maka seluruh BMKG yang lain itu juga akan melakukan kerja juga jam 00 UTC. Makanya dari tadi yang seperti Mas Fajar sampaikan bahwa BMKG termasuk di region 5, pusatnya di Darwin di Australia, di Australia. Tapi kita sebagai kepala region yang membawahi tadi BMKG yang ada di region 5 termasuk Australia begitu. Keren ya BMKG Indonesia ya, bisa membawahi semua loh di Asia Tenggara dan Australia Mas ya. Australia. Dikenal di luar negeri tapi di dalam negerinya malah kurang. Ini taunya BMKG gitu aja Mas. Taunya BMKG Soalnya gitu kurang aja. tahu kan, Siap, masyarakat awam kan taunya cuma BMKG gitu. Siap. Perkiraan cuaca dari BMKG gitu taunya kan. Terus seberapa akurat sih informasi cuaca yang dikeluarkan oleh mas-masnya ini? Ya, jadi saya batasi dulu. Cuaca di sini ada cuaca maritim, ada cuaca publik. Mungkin nanti yang cuaca publik bisa dijelaskan Mas Adi. Nah, saya fokusnya untuk cuaca maritim dulu, terutama untuk prediksi gelombang. Nah, tadi juga pas di materi, pas sosialisasi dengan rekan-rekan stakeholder-nya sini terkait informasinya kita, salah satunya adalah informasi gelombang. Seberapa akurat informasinya kita? Nah, itu tergantung musim. Jadi gini. Jadi kalau misalnya musim kemarau, saya yakin 90-99% akurat informasinya kita. Kenapa? Karena pada saat kondisi musim kemarau itu pemicu kondisi gelombangnya itu cuma angin. Beda lagi kalau misalnya pas musim hujan. Kalau musim hujan itu kurang lebih ya sekitar 70-80% akurat, dan ini sudah kita verifikasi di lapangan. Kenapa? Karena pada saat musim penghujan memang kadang-kala ada kondisi hujan, ada tadi yang sudah saya sampaikan, ada awan cumulonimbus yang itu nanti dia membuat chaos atau merusak kondisi cuaca di lokasi itu. Jadi ada faktor X mungkin. Ada faktor X ya. Gitu. Nah, paling jelek lagi ada namanya pas musim perubahan atau pancaroba, peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya musim hujan ke musim kemarau. Ini terus terang maaf, kita akui bahwa akurasinya kita jelek, mungkin antara sekitar 50-70%. Kenapa? Ya karena kalau pas musim pancaroba ini anginnya terus terang susah dideteksi. Jadi anginnya bervariasi, kalau istilahnya kita anginnya variabel. Yang sebelumnya anginnya barat terus jadi angin timur, nah ini perubahannya ini kan agak susah dideteksi, sehingga memang seringkali kita mendapatkan komplain dari stakeholder atau dari usernya kita itu kok perakiraannya nggak akurat, biasanya pas musim pancaroba. Mungkin Mas Adi ada? Ya, untuk saya tambahkan lagi, memang untuk gelombang sendiri kita sudah verifikasi ke pengguna. Untuk gelombang sendiri malah kita dapat verifikasinya bagus ya, Mas Fajar. Verifikasinya bagus. Antara 70-80. Iya. Dan memang cuaca yang tadi disampaikan, ketika pancaroba memang arah angin yang sedikit menyusahkan dalam tanda kutip untuk diprediksi. Dan memang perakiraan BMKG itu semakin jauh harinya akan semakin presentasinya antara 60-70. Tapi maka dari itu perakiraan cuaca yang bagusnya itu antara 1-3 hari ke depan. Nah, lebih dari 3 hari ke depan untuk probability atau kebenarannya dalam tanda kutip itu menurun lagi antara 80-90. Kemudian ketika sudah lebih dari 1 minggu bisa 60-70 gitu. Jadi memang kita bisa pastikan, apalagi untuk no casting antara 1-3 hari, perakiraan bisa 80%. Lumayan akurat ya. Lumayan akurat. Nah, makanya tadi meskipun disampaikan sama Mas Adi bahwa kita bisa memprediksi sampai 1 minggu sampai 10 hari ke depan, tetap cuacanya itu kita update per 12 jam. Ya, Per jadi 12 untuk jam. memperbarui akurasi, karena semakin jauh itu akurasinya semakin jelek.
yang paling bagus tadi disampaikan bahwa 3 hari ke depan. Berarti tiap hari pasti ada Pasti. perbaruan Pasti ya. ada perbaruan, dan kita melakukan perbaruan itu 2 kali sehari. Itu dengan data utama atau data acuan itu jam 00 UTC sama jam 12 UTC. Nah, 12 bisnis. mungkin teman-teman kalau misalnya pada bingung UTC itu apa, gimana Mas? Kalau UTC itu gampang aja. Misalnya gini, kita 00 UTC atau Universal. Dulu kita kenal dengan GMT. Oh iya, Nah, GMT. Sekarang namanya UTC. Oh, Kalau UTC. untuk waktu Indonesia Barat tinggal ditambah 7 aja. Kemudian untuk waktu Indonesia Tengah tinggal ditambah 8, dan untuk waktu Indonesia Timur tinggal ditambah 9. 9. Dan itu pasti update. Tadi jam 2 kali, jam 00 dan jam 12 UTC. Jadi antara jam 7 pagi dan 7 malam. Jam 7 pagi, Oke, jam iya. 7 pagi dan jam 7 malam ya kawan laut. Kalau mau lihat prediksi Ya, prediksi ya, Prediksinya. sebutnya prediksi ya Mas Iya, ya. betul. Ada prediksi, ada analisis. Kalau prediksi itu yang akan terjadi Yang ke akan depan. terjadi. Kalau Analisis? analisis itu yang saat ini terjadi. Jadi kita juga punya data analisis. Salah satunya menggunakan satelit tadi. Oke, yang Mungkin nanti kita awan bisa- cumulonimbus tadi. Ya, Nah. cumulonimbus kita bisa mendeteksi seperti itu. Nah, untuk mendapatkan ini perkiraan tinggi gelombang dan lain-lain itu tadi bisa dicari di mana? Ya, jadi rekan-rekan bisa mengaksesnya untuk tinggi gelombang itu di maritim info. Itu kalau Nanti Untuk ke website. ditulis di bawah ya. Ada di Ditulis bawah, ya. ada di bawah. Maritim Jatim .info. .info. Maritimjatim.info. Nah, tapi itu maaf, tapi itu hanya untuk Jawa Timurnya saja. Oke. Barangkali kalau misalnya rekan-rekan stakeholder dari UPP itu melancongnya sampai jauh, bisa mengakses data nasionalnya kita di maritim.bmkg.go.id. Ada di bawah ini. Maritim ya di bawah ini ya. maritim.bmkg.go.id. Ngomong-ngomong gelombang nih, ini kan para pegawai ini termasuk saya tinggalnya di deket laut nih Mas. Ada kemungkinan nggak sih laut utara Madura ini terjadi gelombang tinggi atau bahkan sampai tsunami? Oke. Nah, kejadian terburuknya nih kawan laut, Oke, kan takut ya. Oke. Pinggir Nah, laut gitu. Terkait gelombang tinggi mungkin saya bisa bantu jelaskan, tapi kalau soal tsunami nanti saya serahkan Oke, kesempatan. siap. Oke, sekarang kita bahas masalah gelombang tinggi dulu aja. Nah, jadi gini, salah satu penyebab gelombang itu apa? Jadi kita membaginya menjadi 3. Gelombang itu dibangkitkan oleh yang pertama adalah angin. Yang kedua adalah gempa atau pergerakan tektonik, itu salah satunya tsunami. Yang ketiga adalah gelombang buatan, misalnya ada kapal besar lewat, itu ada gelombang. Oke, Nah, iya. Stasiun Meteorologi Maritim itu hanya fokus ke yang pertama tadi, gelombang yang dibangkitkan oleh angin. Angin. Sehingga gelombang yang kita sampaikan itu adalah gelombang yang sifatnya meteorologi atau cuaca, dibangkitkan oleh ya. cuaca. Nah, mungkin nggak di wilayah sini itu gelombangnya, di wilayah sekitaran Pantura atau utara Madura itu tinggi? Ya mungkin, terutama pada saat puncaknya musim hujan atau puncaknya musim kemarau. Kenapa pada saat puncaknya musim hujan atau musim kemarau itu gelombangnya tinggi? Karena karakternya di Pantura atau karakternya utara Jawa itu, dia laut Jawa itu memanjang dari barat ke timur, sehingga pada saat ada angin bergerak dari barat lurus atau ada angin bergerak dari timur lurus, itu akan menyebabkan atau memicu namanya fetch. Fetch itu adalah pembangkit gelombang yang kemudian bisa menyebabkan gelombang tinggi. Nah, hanya saja memang di sekitaran laut Jawa itu gelombang tingginya mungkin ya sekitar 3 sampai biasanya sih maksimal 5 meter. Maksimal 5 meter Nah, ya. beda halnya dengan tsunami. Kalau tsunami mungkin sama pakarnya Mas Adi, monggo. Monggo Mas Hadi. Seperti yang dibilang tadi, memang BMKG Maritim fokusnya kepada cuaca, tapi untuk tsunami sendiri fokusnya memang dari stasiun geofisika. Jadi buat teman-teman geofisika, saya coba menjelaskan, mohon maaf. Jadi gini, untuk wilayah Madura sendiri, untuk wilayah utara, dari data yang saya lihat dari e-katalog tsunami, untuk wilayah utara Madura potensinya itu kecil sekali, karena tsunami yang di Madura itu terjadi pada tahun sekitar 1930, tepatnya di wilayah
Sumeneb malah. Tapi untuk wilayah utara sendiri relatif aman kondusif gitu. Itu aja mungkin yang bisa dikasih. Oh iya Mas, ini Mas mungkin kayaknya syarat terjadinya tsunami. Oke, Nah, ya, itu teman-teman harus tahu. kawan laut harus tahu itu. Saya sedikit menjelaskan. Sekali lagi mohon maaf bagi teman-teman geofisika. Begini, untuk syarat terjadinya tsunami yaitu didahului dengan gempa dangkal sekitar kurang dari 10 km. Misalnya gempanya kedalamannya kurang dari 10 km. Kemudian gempanya juga magnitudenya lebih dari 6, 6,7 itu juga bisa terjadi tsunami dan terjadinya di laut. Ketika gempanya terjadi di daratan, otomatis potensi tsunami akan kecil. Kecil ya. Dan lempeng-lempeng yang ada di Jawa Timur lebih lebih krusial, lebih signifikan tuh ada di selatan Madura. Yang lebih krusial tuh malah ada di selatan. Selatan ya, karena di situ ada lempeng yang pulau masuk ke Pulau Kambing. Karena keluarga saya banyak yang di selatan. Keluarga saya banyak yang di selatan Tapi Madura sih. potensi tsunami-nya nggak sebesar. Nggak besar yang. Nggak sebesar di selatan Jawa Timur. Oke, Jadi nggak perlu pantai panik. pantai selatan lah istilahnya Iya, kan iya. orang taunya pantai selatan gitu Iya, kan. iya, selatan. Cara memperolehnya kan udah tadi ya. Terus Gimana? mau ngapain ya? Udah kawan laut, jangan banyak-banyak pertanyaan. Nah gitu aja, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan ke kawan laut semuanya. Ya, kalau untuk pesan ke kawan laut terutama terkait meteorologi maritim ya, terutama untuk rekan-rekan yang mau berlayar atau pengguna jasa kelautan, yang jelas mohon untuk memperhatikan kondisi cuaca, termasuk juga kondisi gelombang. Informasi yang kita keluarkan mungkin barangkali tidak menyenangkan untuk aktivitas pelayaran karena kan bisa berakibat pada kapal itu ditunda berlayar. Tapi semata-mata kita fokusnya adalah untuk keselamatan pelayaran itu sendiri. Ya, untuk himbauan kepada masyarakat selalu update informasi cuaca di maritimjatim.info saja. Dan kalau bisa hubungi WhatsApp di bawah ini, nomor WhatsApp ini. Kalau mau konsultasi mengenai ketinggian gelombang nggak apa-apa, mau komplain juga nggak apa-apa, bisa disampaikan di WhatsApp kami begitu. 24 jam. 24 jam. 24 jam. Kerjanya 24 jam loh 24 tim jam, 7 hari. meteorologi maritim, keren ya kawan laut. Tuh. Terima kasih waktunya Mas Fajar Iya. dan Mas Adi. Sama-sama. Tuh, kawan laut. Bagi kawan laut yang akan berlayar, jangan lupa cari tahu dulu nih gimana keadaan laut kita ya Mas, aman atau enggak, bisa berlayar atau enggak gitu ya. Kalau jangan lupa. Terus kita udah sampai sini aja karena pertanyaannya juga udah selesai, udah habis, jangan nambah lagi. Terima kasih waktunya. Jangan lupa ikutin terus channel YouTube UPP Telaga Biru, terutama nih program baru kita Koncong Biru. Dadah kawan laut. Koncong Biru, koncong nongkrong bicara seru.